warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ilmiah, NIM 2153032, dosen pengampu Ibu Dinda Gentawicara, SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual pada hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu memahami situasi pelik yang sedang kita hadapi baru-baru ini, terutama yang kita rasakan di awal pemerintahan rezim yang berkuasa saat ini. Bukan bermaksud memojokkan pemimpin negara dengan alasan politis, akan tetapi pernyataan yang saya lontarkan tersebut cukup beralasan dengan landasan fakta berupa data yang saya temukan dari para ekonomi di negeri ini. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tentu saja kita patut prihatin dengan keadaan perekonomian bangsa saat ini. Kondisi perekonomian bangsa saat ini bukan malah semakin membaik. Tentu hal tersebut turut membawa dampak luar biasa bagi kehidupan perekonomian masyarakat bawah. Dampak tersebut terlihat jelas dengan adanya kenaikan harga, meningkatnya angka pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang gulung tikar, meningkatnya angka kriminalitas akibat kemiskinan, dan masih banyak lagi. Melihat adanya kenyataan semacam ini, banyak di antara warga masyarakat yang serta-merta menyalahkan pemerintah. Memang benar pemerintah yang memiliki peran paling penting dalam meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam hal ini adalah stabilitas perekonomian bangsa. Akan tetapi terdapat banyak yang melatar belakangi hal tersebut. Di samping kinerja pemerintah yang buruk, salah satunya adalah minimnya jumlah pengusaha yang mengembangkan sektor industri kelas menengah ke bawah, sehingga tidak banyak penyerapan kinerja yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Banyaknya jumlah pengangguran akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas. Hal tersebut tentu berujung pada terpuruknya perekonomian warga masyarakat, terutama yang berada di kelas bawah. Sebagian besar warga masyarakat beranggapan bahwa menjadi pejabat negara, pegawai negeri sipil ataupun pegawai BUMN adalah suatu capaian prestasi yang harus mereka tuju. Padahal sejatinya pendapatan para pegawai negara tersebut bersumber dari APBN yang tentu saja berasal dari pungutan pajak rakyat. Produktivitas pegawai negara secara umum tidak akan berdampak apa-apa pada perekonomian makro dalam lingkungan negara. Geliat perekonomian akan muncul dari aktivitas perniagaan yang terjadi mulai dari kalangan akar rumput sampai pada kelas atas. Dengan kata lain, peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan mengambil peranan sebagai seorang pengusaha, bukan dengan menjadi seorang pegawai pemerintahan ataupun pegawai BUMN yang selama ini dinilai sebagai profesi aman dan sejahtera. Aktivitas perniagaan akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Peningkatan perekonomian bangsa dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Melalui aktivitas perniagaan, taraf hidup dan kesejahteraan dapat meningkat dengan adanya perputaran roda perekonomian. Kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, sampai pada konsumsi akan berjalan dengan stabilitas yang terukur. Sebagai ilustrasi, seorang sarjana lulusan Fakultas Ekonomi
membuka usaha kecil dalam bidang kuliner. Ia membutuhkan karyawan untuk memasak, mencuci piring, mengantar pesanan makanan, dan lainnya. Dilihat dari bagian ini saja sudah nampak upaya pemberantasan kemiskinan dengan adanya pemberdayaan karyawan. Secara tidak langsung, peningkatan perekonomian rakyat pun mulai terlihat geliatnya. Di sisi lain, sarjana ekonomi tersebut dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan bahan dasar seperti beras, daging, bumbu dapur, santan kelapa, dan lainnya. Karenanya, ia membutuhkan pemasok atau supplier bahan dasar untuk usahanya tersebut. Dengan ini, muncul sebuah permintaan dan kembali akan memutarkan roda ekonomi. Dengan ilustrasi sederhana tersebut, nampaknya telah jelas bahwa peran pengusaha dalam sektor perniagaan dapat menjadi alternatif pilihan yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain itu, peran pemerintah juga dibutuhkan dalam mendukung peningkatan perekonomian melalui sektor perniagaan tersebut, misalnya dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga, pelatihan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Sinergisasi antara pengusaha dan pemerintah diharapkan akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Demikian beberapa hal singkat yang saya sampaikan mengenai perekonomian rakyat yang berdampak pada peningkatan ekonomi bangsa. Mungkin saja yang saya sampaikan tadi tidaklah bersifat ilmiah karena hanya berlandaskan pada riset dan pengalaman pribadi saya. Akan tetapi, berharap apa yang saya sampaikan tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua, terlebih pada bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.